Gimana Hamna? Tadi penampilannya bagus banget ya. Iya lucu, aku suka deh. Kira-kira mereka belajar di mana ya? Ya di Andalusia lah. Wah, Indonesia emang hebat ya. Beri tepuk tangan untuk Andalusia. Selanjutnya kamu punya apa lagi Hamna? Nah selanjutnya aku punya yang bikin kita tambah panas nih. Emang apaan? Yaitu kali ini ada debat. Debat tentang apa tuh? Debat yang kali ini tuh nggak biasa, tapi luar biasa. Nggak usah bikin aku tambah penasaran deh. Yaudah, kamu penasaran dan semua yang di sini pasti penasaran juga kan? Langsung saja kita saksikan penampilan debat tahlil yang akan ditampilkan oleh santri putra Andalusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukron katsira. Tentunya berdirinya kami di sini memiliki sebuah tujuan. Tujuan daripada kami intinya adalah memberikan sedikit ilmu pengetahuan. Dan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut tentunya membutuhkan sarana dan media. Dan media yang akan kami bawakan adalah Debat ilmiah dengan tema tahlilan yang di dalamnya masih terdapat pro dan kontra. sebelumnya kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita semua, kami dan antum-antum panjenengan saling menyayangi, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathuribki. Saya Hanifuddin. Beliau didatangkan langsung dari Kalimantan dengan dana yang tidak sedikit dan beliau akan memimpin debat ilmiah kali ini. Dan kawan saya ini akan menjadi notulen dan akan menyimpulkan kesimpulan dari debat ilmiah kali ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuki pada sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian argumen pembuka. Untuk argumen pembuka ini, saya berikan waktu 3 menit untuk menyampaikan argumen pembuka. 3 menit argumen pembuka, saya persilahkan terlebih dahulu dari pihak pro untuk menyampaikan. 3 menit argumen pembuka, bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tradisi kita, yaitu tradisi umat Islam di Indonesia, ketika ada saudara kita yang telah meninggal dunia, pasti setelahnya ada tradisi kumpul-kumpul. Yang mana kumpul-kumpul tersebut dilaksanakan di tempatnya si sahibul musibah. Hal demikian dilakukan tak lain hanyalah untuk berdoa dan mendoakan salah satu anggota dari sahibul musibah yang telah meninggal dunia. Atau dalam tradisi kami biasa disebut tahlilan. Dasar kami melaksanakan tahlilan yaitu Al-Quran surat Al-Hasr ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang pada intinya di situ ada anjuran untuk berdoa dan mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia. Yaitu pada lafaz rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang artinya, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami atau meninggal dunia. Dan berangkat dari ayat tersebutlah umat Islam di Indonesia melaksanakan tahlilan karena untuk memperkukuh ukhuwah Islamiyah di Indonesia. Jadi kami melaksanakan tahlilan itu sudah ada dasarnya, yaitu dari Al-Quran surat Al-Hasr ayat 10 yang telah kami sebutkan barusan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk argumen pembukanya. Baik, untuk argumen pembuka yang kedua, saya persilahkan dari pihak kontra untuk menyampaikan argumen pembukanya. 3 menit argumen pembuka dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang tahlilan atau tradisi tahlilan ialah merupakan salah satu tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat Islam di Indonesia
khususnya kaum Nahdiyin yang secara gamblang dan secara terang-terangan bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena tahlilan tersebut ialah merupakan salah satu buruknya perkara dan merupakan bid'ah. Atas dasar kami yaitu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi yaitu ala wa iyyakum muhaddatsil umur fa inna syarrul umur muhaddatsun wa kullu muhaddatsa bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang artinya adalah tahlilan tersebut ialah merupakan paling buruknya perkara, karena paling buruknya perkara dalam hadis tersebut ialah perkara yang dibuat-buat, dan perkara yang dibuat-buat tersebut itu adalah bid'ah. Jadi tahlilan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, masalah yang terakhir ini ngeri bang. Dan setiap kesesatan itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kesimpulannya adalah barang siapa yang melaksanakan tahlilan atau orang-orang yang mendukung jalannya tahlilan itu semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong buat yang di depan. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini saya persilakan kembali pada pihak pro untuk menanggapi atas argumen yang disampaikan dari pihak kontra. Ya, terima kasih atas waktunya. Anda ini kurang memahami tentang permasalahan bid'ah. Mengapa? Karena sungguhnya jumhurul ulama, mayoritas para ulama membagi bid'ah menjadi dua. Satu, bid'ah sanah, yaitu bid'ah yang sejalan dengan agama Islam. Yang kedua, bid'ah sayyi'ah, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan hadis yang Anda sebutkan tadi, kullu bid'atin dhalalah, itu oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahwa hadis tersebut telah ditaksis atau diperinci oleh hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha ba'dahu. Jadi kalau kita simpulkan, tahlilan merupakan bid'ah hasanah. Mengapa? Karena di dalam tahlilan itu semua unsur-unsurnya dianjurkan oleh agama Islam. Jadi tahlilan itu boleh dilakukan karena termasuk bid'ah hasanah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari pihak kontra. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sangat tidak setuju jika anda-anda sekalian ini mengatakan di dalam tahlilan tidak ada unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Padahal ada, yaitu tahlilan merupakan tradisi yang sama persis dengan tradisi yang dilakukan oleh orang Hindu. Pada zaman dahulu, orang Hindu apabila ada orang yang meninggal, maka tetangga-tetangganya akan berkumpul di rumah orang yang meninggal tersebut selama kurang lebih 7 hari. Dan ini sama persis dengan apa yang kalian lakukan yang dinamakan dengan tahlilan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Di Alfiyah juga ada kok. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mubni. Di dalam kitab Imriti karangannya Syekh Syarifuddin Jaja Al-Imriti juga ada. Wasairul asma'i haitsyula syibah qaraba minal hurufi mu'rabah. Hukum asal suatu kalimat isim itu dihukumi mu'rab, tetapi karena keserupannya mendekat-dekati dengan kalimat huruf, maka isim tersebut dihukumi mabni. Begitu juga dengan kalian ini orang Nahdiyin atau orang ahlu sunnah wal jamaah, tetapi kalian tasyabuh atau kalian serupa dengan orang Hindu, maka kalian ini termasuk dengan orang Hindu. Tasabuh atau menyerupai dengan tradisinya orang Hindu. Dan Anda tadi mengatakan tasabuhnya atau menyerupainya itu dari segi perkumpulannya. Padahal Nabi sendiri, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di akhirat, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada buhwatal jannah falyalzam bil jamaah." Yang artinya, kalau kamu ingin masuk surga, maka ikutilah jamaah atau perkumpulan.
Jadi kalau masalah perkumpulan itu tidak ada hadis atau dalil yang melarangnya, tetapi malah ada hadis yang menganjurkannya. Tetapi yang dipermasalahkan itu isi dari perkumpulannya itu apa? Kalau dilihat secara detail, isi yang dilakukan oleh orang Hindu dan orang Nahdiyin itu sangatlah berbeda. Sekali lagi, sangatlah berbeda. Dikarenakan kalau orang Hindu mengisinya dengan hal-hal yang negatif seperti mabuk, judi, dan lain-lain. Dan dalam hal ini pula, dalam perkara tasabuh atau menyerupai ini juga pernah dilakukan oleh Wali Songo. Pada zaman Wali Songo tidak semata-mata menghapuskan tradisi yang ada atau tradisi yang sudah dilakukan oleh orang Hindu, tetapi hanya merubah isi dari dalam perkumpulannya tersebut. Dan dengan itulah tasabuh atau menyerupai dengan orang Hindu menjadi hilang atau tidak ada. Baik, jadi tasyabuh dengan kaum Hindu itu hilang apabila isi dari perkumpulan tersebut sudah diganti. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari pihak pro atau ada argumen baru dari pihak kontra? Ya, memang metode itu juga sudah dicontohkan oleh Wali Songo. Tetapi apakah ada contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh ya, tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkannya. Ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa Asyura. Dan para sahabat itu merasa keberatan dikarenakan puasa Asyura itu juga dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi melakukan puasa Asyura untuk merayakan kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Raja Firaun. Dan untuk menghilangkan tasabuh atau menyerupainya, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memulai puasa pada tanggal 9 atau yang sering kita sebut dengan puasa Tasua. Jadi tidak sama sekali menyerupai atau tasabuh dengan tradisinya kaum Hindu. Ya, jadi tahlilan itu sama sekali tidak menyerupai dengan kaum Hindu. Mungkin ada argumen baru yang ingin disampaikan dari pihak kontra. Terima kasih. Kami masih menemukan syubhat atau keserupaan yang tidak bisa sama sekali dibenarkan oleh agama Islam. Karena dalam tradisi tahlilan itu ada hari-hari yang dibuat-buat, Mas. Contohnya ada 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari, nyewu dan seterusnya. Itu kan tidak ada berita atas Rasul. Dan Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun." Ya, maknanya barang siapa yang mengerjakan perintah atau amalan tidak ada berita atas Rasul, maka perbuatan atau amalan itu ditolak. Nah, tahlilan itu kan membuat-buat, Mas. Dan juga ada hal-hal yang bertentangan dengan tahlilan. Contohnya seperti menyuguhkan makanan dan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Jadi tahlilan itu sama dengan percuma, bahkan sama dengan sia-sia. Sekian, terima kasih. Ya'ti majida kubain kulla sabtin masyan wa raqiban wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yaf'alu. Rasulullah mendatangi Masjid Kuba pada setiap hari Sabtu. Perlu digarisbawahi, setiap hari Sabtu. Nah, berarti kan Rasulullah mengkhususkan suatu amalan pada hari-hari tertentu. Wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yaf'alu. Kemudian perbuatan tersebut itu ditiru oleh sahabatnya yang sangat alim, yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Lalu ulama terkemuka beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam mengomentari kitab ini, di dalam mengomentari hadis ini, di dalam kitab Fathul Bari, beliau berkata, sesungguhnya hadis ya'ti masjidah Quba'in ila akhirih itu menunjukkan kebolehan kita untuk menentukan atau mengkhususkan suatu amalan pada hari-hari tertentu. Begitu halnya dengan tahlilan. Tahlilan juga mengkhususkan amalan pada hari-hari tertentu, seperti 1 sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan seterusnya. Hal tersebut diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Lalu yang kedua, Anda bilang masalah menyuguhkan makanan. Menyuguhkan makanan, konteksnya yang ada di dalam tahlilan itu sebenarnya si sahibul musibah sedang bersedekah.
Sedangkan saudara-saudara ini pasti mengetahui sendiri. Banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang sedekah. Dan banyak sekali fadilah-fadilah tentang sedekah. Salah satunya sabda Rasulullah, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-naro. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Sedekah bisa menghapuskan kesalahan seperti hanya air yang memadamkan api. Jadi kalau masalah menyuguhkan makanan itu malah hal yang sangat bagus karena di situ ada unsur sedekah. Lalu yang terakhir, Anda bilang masalah tahlilan sia-sia. Kata siapa tahlilan sia-sia? Kan kami tadi sudah sampaikan bahwa tahlilan tidak ada sia-sia. Semuanya sudah ada dasarnya, baik dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma qiyasnya para ulama. Terima kasih. Oke bang, mungkin abang-abang ini masih bisa memaksakan suatu dalil kemudian dikait-kaitkan dengan tradisi yang ada, itu mungkin masih bisa bang. Tapi yang dengan satu ini bang, kami menemukan sebuah ibarat atau sebuah subhat bahwasanya tahlilan itu sudah sangat melenceng dari ajaran Islam, sudah jauh di dalam sana. Dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi yaitu ij'alu li ahli Ja'far tu'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yu'allahum. Yang maknanya adalah buatkanlah makanan kepada keluarganya Ja'far karena sesungguhnya keluarga Ja'far tersebut itu sedang terkena musibah bang. Nah sedangkan prakteknya di dalam tradisi tahlilan ialah si sohibul musibah tersebut atau orang yang terkena musibah itu yang memberikan makanan kepada para pentasya. Tapi aslinya dalam hadis tersebut itu si para pentasya itu yang memberikan makanan kepada si sohibul musibah tersebut bang. Jadi logikanya bang, si sohibul musibah tersebut itu sudah jatuh tertimpa tangga, sudah tenggelam dimakan paus bang. Nah bagaimana bang komentar hal tersebut bang? Ya, dari pihak Pro mungkin langsung bisa ditanggapi. Maaf mas, Anda ini kurang memahami apa yang terjadi konteksnya di Indonesia ini. Maaf Pak, karena setiap ada orang yang meninggal di Indonesia pasti ada orang yang bertaziah. Dan mereka membawa makanan yang masih dalam keadaan mentah untuk diberikan kepada si sohibul musibah yang kemudian diolah dan diberikan kembali kepada pentasya untuk dimakan bersama. Jadi kalau Anda membantah dengan hadis ij'alu li ahli Ja'far ta'aman, itu sebenarnya sesuai dengan apa yang terjadi konteksnya di Indonesia ini, yaitu si sohibul musibah diberi makanan yang masih dalam keadaan mentah kemudian diberikan kembali untuk dimakan bersama. Dan biasanya si sohibul musibah itu hanya menerima makanan dan yang membuat adalah tetangganya sendiri. Jadi enggak bertentangan dengan apa? Dengan hadis yang Anda sebutkan tadi. Kemudian bagaimana bang? Sebagaimana yang kami ini pernah pelajari di kitab I'anatul Talibin bab 5 juz 3, kitabnya para ulama ahli sunnah wal jamaah, kitabnya kaum nadiyin yang takbirnya berbunyi yaitu ma yaf'alun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sunni ta'aman minal bid'ati munkara. Yang maknanya adalah apa yang dilakukan manusia berupa berkumpul-kumpul di rumah keluarga seperti tahlilan, kemudian si keluarga tersebut itu menyediakan makanan, itu termasuk bid'ah yang mungkar bang. Nah bagaimana bang? Ini kitab sendiri bang, masa mau menyangkal kitab sendiri sih bang? Loh, di situ ada tulisannya yang disebut bid'ah mungkaroh itu ilatnya jika inkana min mali mayitin au min mali mahjurin, yang artinya apabila harta tersebut diambil dari hartanya si mayit atau diambil dari hartanya anak yatim yang masih ditantum tasarufkannya, jadi enggak bertentangan. Dan kenyataannya yang disuguhkan kepada pentakziah itu berasal dari pentakziah itu sendiri. Jadi ilatnya itu sudah hilang sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi al hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman, yang artinya hukum fikih itu selalu berputar dengan ada tidaknya suatu ilat. Karena tahlilan itu harus benar-benar dihapuskan dari Indonesia ini, yaitu masalah pahala bacaan yang dihadiahkan kepada mayit. Al-Quran surat An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Maknanya seorang tidak akan mendapat kecuali apa yang dia kerjakan. Jadi pahala yang dibacakan oleh orang-orang yang tahlilan itu tidak akan sampai. Sekali lagi, tidak akan sampai. Gini nih, kalau orang keseringan membaca terjemahan, tidak membaca perinciannya secara detail. Ibnu Qayyim al-Jauziyah
ulama yang antum ikuti, sekali lagi ulama yang antum ikuti menjelaskan atau ditulis dalam kitab Ar-Ruh halaman 146 bahwasannya jawaban yang paling tepat untuk Quran surat An-Najm ayat 39 yaitu manusia tidak akan memperoleh sesuatu kecuali yang apa ia usahakan sendiri, itu apabila manusia tersebut meninggal. Terus orang manusia yang lain mengirimkan bacaan kepada dia, itu akan nyampe, sekali lagi akan nyampe, dikarenakan itu adalah dua hasil dari jerih payahnya ketika dia masih hidup. Jadi tidak ada unsur yang bertentangan dengan Quran surat An-Najm ayat 39. Sekali lagi, tidak ada unsur yang bertentangan dengan Quran surat An-Najm ayat 39. Coba dibuka tafsir Ibnu Katsir. Di situ Imam Syafi'i mengomentari. Yang komentarnya begini. Pahala bacaan yang dihadiahkan oleh orang-orang pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal itu tidak akan sampai, dan ini yang mengomentari adalah Imam Syafi'i, imamnya kaum Nahdien. Ini nih kaum Nahdien, kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Dibilangin imamnya sendiri, Imam Syafi'i gak nurut, apalagi dibilangin sama ulama-ulama yang lain. Coba tanda dajjal mau muncul memang ini. Ya, mungkin langsung ditanggapi saja dari pihak Bro. Saya perjelas lagi. Maksud dari pendapat Imam Syafi'i yang mengomentari bahwasannya yang dimaksud dengan pahala tidak nyampe itu sudah dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan pahala yang tidak nyampe itu apabila tidak dikhususkan kepada si mayit atau tidak dibaca di samping mayit. Tetapi di dalam kenyataannya di akhir tradisi tahlilan ada ungkapan kata-kata Allahumma ausil shawaba ma qara'na. Saya juga menemukan ibarat yang lain yang lebih kuat. Di dalam kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i terbitan Darus Soreh karangannya Al-Alama Abdullah bin Nuh, perlu kita ketahui bahwasanya kitab ini yaitu kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i adalah kitab karangannya ulama Indonesia, ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama yang senang dengan dijelaskan bahwa dengan niat saja pahala yang dibaca itu sudah nyampe. Gini nih ibaratnya kalau antum gak percaya. Wa qala Ibnu Qayyim fi maudhi'an akhar min kitabihi wal aula ayyanwiya 'indal fi'li annaha lil mayyiti wa la yashtaratu talafudu bidzalik. Saya perjelas lagi bahwasanya pahalanya itu tetap sampai kepada orang yang meninggal dunia. Saya perkukuh jawaban saya tadi. Tau'an am karhan, mau tidak mau, itu tetap bahwasannya pahala yang dibaca itu tetap sampai kepada orang yang meninggal dunia. Jadi saya tegaskan dan saya ulangkan kepada antum-antum sekalian bahwasannya tradisi tahlilan itu sejalan dengan tradisinya orang Islam dan tidak ada sama sekali hal-hal yang bertentangan dengannya. Oleh karena itu saudara, mari kita tradisikan tradisi tahlilan karena tidak ada sama sekali hal-hal yang bertentangan dengan tahlilan. Kabbiru, kabbiru, kabbiru. Jadi kesimpulannya, berdasarkan apa yang telah diargumentasikan oleh kami tadi dan didasarkan dari pemahaman al-hadis dan Al-Quran bahwasanya tahlilan itu sangat melenceng dan tidak benar. Karena terdapat syubhat atau keserupaan yang tidak bisa dibenarkan dan masih ada ngilat-ngilat atau sebab-sebab lain sebagainya. Contohnya seperti menyuguhkan makanan, itu kan tidak ada contoh dari Rasul tasyabuh atau serupa dengan kaum Hindu dan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Untuk itu, mari umat Islam yang ada di Indonesia ini bersatu menghapus bid'ah, menghidupkan sunnah, hapus bid'ah, hidupkan sunnah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi saya agama saya. Sekian dari pihak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan dan penjelasan yang telah kami diskusikan, tidak ada satupun dalil yang bisa Anda bantahkan bahkan patahkan. Dalil yang Anda sebutkan itu benar, tetapi dalam memahami apa isi dari dalil tersebut,
itu sangatlah keliru, sangatlah melenceng jauh. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrimi. Hukum asal dari sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kenyataannya, tahlilan tidak ada dalil yang melarangnya. Justru seluruh dalil malah membolehkannya, bahkan menganjurkannya. Jadi, mari kita umat Islam di Indonesia, kita jaga tahlilan, kita lestarikan tahlilan. Jangan kita biarkan oknum-oknum seperti mereka menghancurkannya. Karena tahlilan sudah sangat sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma kiasnya para ulama. NKRI harga mati, tahlilan abadi, Ahlussunnah berani. Andartum amlantun dirum la yu'minun. Percuma saya ngomong dengan Anda karena hati Anda telah tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pokoknya. Yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ampunilah lana kami wa li ikhwanina dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang lebih iman lebih dahulu daripada kami, artinya sudah meninggal. Saudara-saudara yang meninggal suruh dikasihkan ampun. Lah, berdasarkan Al-Quran tersebut, saya akan menyimpulkan bahwasanya tahlilan tersebut merupakan bid'ah, tetapi bid'ah hasanah. Tahlilan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik yang diperbolehkan oleh syariat Islam, bukan bid'ah sayyi'ah, bukan bid'ah sayyi'ah. Dan seluruh syubhat yang telah dibawakan semuanya telah terjawabkan sesuai hadis, ijma, Al-Quran dan kias para ulama. Jadi saya simpulkan tahlilan tersebut bid'ah hasanah dan diperbolehkan menurut syariat agama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, mungkin di sini saya sebagai moderator sedikit berpesan kepada hadirin. Perbedaan, sebuah perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi yang perlu digarisbawahi, jangan jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan. Yang mungkin dalam bahasa Spanyolnya dulu dalam Andalusia semangat convivencia, yaitu semangat persatuan dalam perbedaan. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam tahlilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.